Kasih tahu para tuan muda nona kecil, sudah ditemukan hari ini, sedang di Hotel Lanting. Melangsungkan pernikahan. Kontrak 10 miliar tidak bisa diselesaikan. Apa gunanya kalian? Wah. Master Qin memang batu yang Anda pilih. Ternyata menghasilkan Jade Kaisar terbaik. Dewa Ran. Konser dibatalkan batu ini untuk kalian. Rapat dibatalkan, jemput keponakan saya dulu. Presiden Direktur, bagaimana dengan kontrak triliunan itu, Master Qin? Ini adalah jade terbaik bernilai jutaan. Leluhur masih banyak penonton di bawah sana menunggu. Mau kemana Anda? CJ, saya sudah di tempat pernikahan kamu di mana? Kamu sudah jemput nenek di panti jompo. Oh, saya sedang di jalan, tidak sempat jemput nenek. Tapi, Ya sudah, saya sebentar lagi sampai, tutup dulu. Lari lagi, jangan pukul saya dasar tua bangka. Lari kemana-mana, hilang lagi, bikin saya dimarahi. Hari ini cucu saya menikah. Saya mau ikut pernikahannya kamu. Ada yang mau sama kamu cucu kamu menikah. Tidak ada yang jemput, takut kamu bikin malu. Ikut pernikahan, jangan bermimpi. Cucu saya akan jemput saya, dia bilang. Ingin saya lihat dia menikah. Dia bahkan belum bayar biaya perawatan bulan ini. Masih mau jemput kamu. Kaki sudah tidak kuat. Diam saja di dalam, jangan bikin masalah. Kalau tidak 3 hari ke depan makan pun jangan hui. Pasti ada halangan. Saya harus cari dia. Non Lu, nenek kamu hilang. Lu, kian pernikahan ini sebentar lagi dimulai. Kamu lari kemana, balik sini. mama nenek saya hilang, saya harus cepat cari dia. Dia orang hidup, mana bisa hilang. Tunggu pernikahan selesai baru kamu cari, jangan sampai terlambat. Waktu baik yang dipilih Master hari ini, saya tidak akan memaafkan kamu. Waktu baik pernikahan bisa dicari lagi. Tapi nenek saya hanya satu. Lu, kian kamu ini. Belum masuk keluarga ya sudah tidak mau diatur. Kalau kamu berani pergi hari ini, jangan harap bisa balik. Sayang, kita pisah dulu, jangan sampai ketahuan. Halo, hari ini cucu saya menikah di Hotel Lanting. Apakah ini? Lepaskan Hotel Lanting, dari mana datangnya pengemis bau ini? Bau sekali, jauh-jauh dariku. Aku bukan pengemis, aku datang untuk menghadiri pernikahan Nanan Giok ini, lumayan bagus. Ini milik Nananku, kembalikan padaku, pergi. Jangan ganggu aku. Berhenti nenek. Anda tidak terlukakan. Dia mengambil giokmu. Tidak apa-apa, nanti aku akan mengambilnya kembali. Pelan-pelan nenek. Lu, kian tadi kamu kan hebat. Kalau berani jangan pulang. Wah, dari mana kamu bawa pulang seorang nenek pengemis? Bau sekali, cepat usir dia. Ibu, dia nenekku, dia datang untuk menghadiri pernikahanku. Aku bukan nenek pengemis, aku sudah menyiapkan mas kawin untuk Nanan. Tidak akan membuat Nanan malu. Siapa yang mau uang bau MU kotor sekali? Tidak kotor, ini hasil dari menjual barang bekas. Yang aku kumpulkan lama aku sembunyikan. Agar tidak diambil oleh perawat jahat itu. Nenek, Anda tidak membuatku malu. Memiliki Anda adalah hal yang paling membanggakan bagiku. Angkat kakimu. Pengemis. Sudah mau masuk keluarga yang masih tidak bisa menghilangkan aura kemiskinanmu, jangan menginjak. Ini mas kawin yang aku siapkan untuk Nanan pergi. Nenek, Anda tidak apa-apakan. Kulitnya tebal, tidak akan ada apa-apa. Kamu keterlaluan. Siapa yang berani memukul ibuku?
Nak, dia berani sekali sampai berani memukul mertua. Nak, lihatlah kamu menikahi istri seperti apa ini, Tante. Anda tidak apa-apakan Lu Qianqian ini. Terlalu berlebihan kok bisa sampai memukul Anda. Ye si Jie, ibumu yang memukul nenekku duluan. Jangan pukul nananku, Lu Qianqian. Kamu bawa nenek tua ini ke sini hanya ingin membuat semua orang menertawakan keluarga Ye kan? Tante, dia orang terhormat, memukulnya sekali tidak apa-apakan. Lu Qianqian, kalau kamu masih ingin menikah denganku hari ini, sekarang juga buang nenek tua hina ini keluar. Lalu berlutut dan minta maaf pada ibuku. Aku ingat pernah bilang padamu, aku dibesarkan oleh nenek. Nenek adalah satu-satunya keluargaku. Aku tidak mungkin mengusirnya apalagi untuk ini. Sujud sama mamamu. Kamu pikir baik-baik, anak kami Zijie. Masih muda. Sudah jadi bos perusahaan, masa depan cerah. Dan kamu? Cuma anak yatim. Kalau pisah sama Zijie, kamu bisa dapat yang lebih baik. Kalau bukan aku yang ngumpulin modal awal dan selama ini aku yang ngejalanin order dan bikin desain, mana mungkin perusahaannya bisa kayak gini. Aku bisa sukses kayak sekarang semua berkat usahaku sendiri. Jangan sok jago. Kamu orang kampung bisa apa? Orang yang pintar pasti bisa lihat yang sebenarnya jago adalah Zijie. Ye si Jie, bekas lipstik di lehermu. Dari mana? Wah, maaf ya. Aku gak sengaja nempelkan lipstik ke kamu. Gak sengaja? Coba bilang, posisi apa yang bisa bikin lipstik nempel di situ? Ye si Jie, apa kamu udah sama cewek ini berhubungan? Cowok punya istri banyak. Apa yang aneh? Anakku ini hebat. Meskipun selingkuh gak masalah kan? Kan udah nikah sama kamu. Kamu masih gak puas? Ye si Jie, aku salah lihat kamu. Tanya aja sama mereka mana ada cowok yang setia sama satu istri. Di luar pasti ada yang lain, aku nikah sama kamu udah ngasih muka. Jangan gak tahu diri paling-paling. Aku gak suruh kamu sujud sama mamaku gitu aja. Aku yang gak waras dulu gak pernah sadar. Kamu gak punya malu nikah ini. Aku batalin. Gak nikah ya udah, anakku ini hebat. Banyak yang mau. Justru kamu. Cewek bekas nikah yang dibatalin. Aku yakin gak ada cowok yang mau sama kamu. Ye si Jie, mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Perusahaanmu gak akan aku bantu lagi. Nenek, kita pergi. CEO Ye orang terkaya di dunia, presiden grup Taihe. Secara pribadi memerintahkan untuk mengirimkan kontrak triliunan. Selamat. Kontrak triliunan Ye si Jie akan jadi orang besar. CEO Ye ternyata sangat hebat, bisa kerjasama dengan grup Taihe. Kayaknya CEO Ye bakal sukses besar. Dia adalah bangsawan baru Hacheng yang tak terbantahkan. Ye Zong, tolong bimbing kami yang sudah tua ini ya. Oke, Lu Qianqian. Sekarang nilai saya Ye si Jie sudah tak tertandingi. Sekarang saya kasih kamu kesempatan terakhir. Asalkan kamu kembali dan minta maaf, kamu masih bisa jadi nyonya kaya. Kalau tidak, saya akan ganti pengantinnya dengan Mei Mei. Semoga kalian berdua bahagia selamanya, mandul, dan punya banyak cucu. Berhenti karena kamu sudah bukan istri saya lagi. Maka kamu harus membayar karena sudah menghina keluarga Ye kemari. Tahan mereka. Ye si Jie, kamu mau apa? Ye si Jie, kamu mau apa? Berani-beraninya kamu, apa hakmu berlagak di depan saya? Penahanan ilegal itu melanggar hukum. Kalau kamu sekarang lepas saya dan nenek saya bisa memaafkan. Penahanan ilegal. Saya. Jangan pukul saya saja. Kalau mau saya lepas, dia kemari sujud ke saya. Tolong ya. Nenek, Lepas cucuku ya. jangan minta ke mereka, mereka tidak pantas. Masih bandel aja padahal udah berlutut. Gue suruh lo bicara ya. Jangan pukul cucuku. Lepas cucuku ya. Saya sudah sujud ke kamu. Katanya pengemis makan sampah. Gimana kalau kamu tunjukin ke saya? Makan roti kukus ini. Nanti saya pertimbangkan untuk lepas dia. Saya makan. Lepas cucuku ya. Zijie, tante lihat. Dia kayak anjing tua ya. Maaf nenek, saya yang bikin nenek kena getahnya. Ye si Jie, gimana caranya? Baru kamu mau lepas saya dan nenek saya. Aduh, sekarang baru tahu salah ya.
Udah telat tadinya sih cuma mau. Kamu sujud ke saya beberapa kali terus, saya lipas kalian. Tapi sekarang saya ada ide baru kamu pernah dengar. Lepas kalian berdua asalkan kamu lewat bawah saya. Merangkak nanti saya lepas kalian. Merangkak aja. YCJ jangan keterlaluan. Keterlaluan kamu juga bisa tidak melakukannya. Tapi orang tua ini mungkin tidak bisa bertahan hari ini. Tidak tentu. Saya akan melakukannya. Tolong lepaskan saya dan nenek saya. Ayo bergerak. Perlu saya bantu. Jangan, nak. Silakan. Jangan. Jangan, nak. Seperti dua anjing. Siapa yang berani mengganggu keponakan saya? Presiden Taihe Kinye tiba. Master ukiran batu giok Kinyan tiba. Bintang puncak Kinran tiba. Presiden Taihe, saya tidak salah dengarkan. Presiden Taihe adalah orang terkaya di dunia, dia sangat mulia. Bagaimana bisa datang ke pernikahan keluarga Ye yang biasa saja? Master ukiran batu giok Kinyan adalah aset negara. Katanya undangan Kilyarga Karajan, Azing Pernah Ditolana. Ran saya juga datang. Dia adalah bintang puncak di dunia hiburan, jumlah penggemarnya mencatat rekor global. 3 orang penting ini bersedia merendahkan diri. Datang ke pernikahan keluarga Ye benar-benar beruntung. Sepertinya Hai Cheng akan berubah. Sio Kin. Anda bertiga bisa datang secara pribadi ke pernikahan saya. Saya merasa sangat terhormat. Kamu adalah keponakan menantu kami. Keponakan menantu kami dengar. Keponakan kecil kami yang merantau hari ini menikah di sini. Kami sengaja datang untuk mengakui keluarga. Apakah mereka tidak tahu siapa keponakan kecil mereka antara saya dan Lu Qianqian? Siapa yang menjadi keponakan kecil mereka tidak peduli. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk sukses. Benar, hari ini adalah pernikahan saya dan si Jie. Apakah yang menikah dengannya hari ini adalah kamu? Menikah dengannya dia tidak pantas. Lalu mengapa kamu juga memakai gaun pengantin? Karena dia adalah mantan pacar si Jie. Dia sengaja datang hari ini untuk mengacau. Benar, wanita gila ini. Hanya tidak ingin melihat saya bahagia, sengaja masuk ke pernikahan saya untuk mengacau. Kak, saya merasa ada yang tidak beres. Lebih baik tanya mereka siapa yang punya tanda. Kalian berdua siapa yang punya ini? Kembalikan giokku padaku, ini yang dulu kau rampas dari nenekku. Ini jelas giok yang kubawa sejak kecil. Apa hubungannya denganmu dan nenekmu? Kau ngomong sembarangan, kau rampas YCJ. Pria itu sih sudah biasa, tapi giok ini aku tidak akan biarkan kau merampasnya. Ini giok anakku, wanita jahat. Cepat kembalikan giok itu pada anakku, bukan. Aku tidak melakukannya. Kalian berdua tahu akibatnya jika berbohong pada keluarga Qin. Aku tidak berbohong, giok ini memang milikku. Aku juga bersumpah jika aku berbohong. Biarlah aku disambar petir. Kalau begitu benar atau tidaknya perkataan kalian, keluarga Qin akan memverifikasinya. Hadirin sekalian. Siapakah sebenarnya pengantin wanita pada pernikahan hari ini? Dan siapa pemilik sebenarnya dari giok ini? Siapa yang bisa memberikan petunjuk berharga keluarga Qin? Akan memberikan hadiah jutaan. Hei Tuan Qin, aku bisa membuktikan. Mei Mei adalah pengantin hari ini. Giok yang dikenakannya selalu ia bawa sejak dulu. Bibi, meski ada sedikit perselisihan di antara kita, kau tidak bisa memutarbalikkan fakta, kan? Omong kosong, hari ini anakku menikah. Apa aku tidak tahu siapa pengantinnya? Tuan Qin, jika Anda tidak percaya Anda bisa bertanya pada hadirin sekalian. Benar, pengantinku selalu Mei Mei. Siapa tahu wanita gila ini bisa masuk dengan cara apa? YCJ, kau masih punya muka tidak? Keluarga Ye ini jelas-jelas mencari koneksi. Saat ini jangan sampai kita menyinggung mereka. Ada bukti yang bisa kalian berikan? Benar, kami semua bisa bersaksi. Pengantinnya selalu Nona Ding. Giok itu juga milik Nona Ding, yang selalu ia bawa. Tuan Qin, Anda bisa lihat ini foto giok yang kuambil sebelumnya. Ini bisa membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Kau ngomong sembarangan, foto ini Mei Mei yang kirim padaku. Lalu aku yang kirim padamu. Sudah, jangan ribut, aku punya bukti kunci yang bisa membuktikan siapa yang berbohong. Oh, mari kita lihat. Hari ini aku kebetulan merekam kejadiannya dari awal sampai akhir.
Cukup untuk membuktikan siapa pemilik giok yang sebenarnya. Bagus sekali, akhirnya kita bisa membuktikan diri. Selanjutnya mari kita lihat bersama. Siapa sebenarnya yang menipu keluarga Qin? Mari kita lihat dari awal sampai akhir. Giok itu selalu tergantung di leher Nona Ding. Itu diambilnya dari nenekku sebelumnya. Kamu punya bukti benar-benar hanya nenekmu. Yang terlihat miskin itu kami Mei Mei. Bisa tertarik dengan barang yang dia pakai sudahlah. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Nona Lu, tolong tinggalkan pernikahanku dengan Xijie. Kami tidak menyambut pembohong sepertimu. Pergi pembohong pergi. Pergi pembohong pergi. Pergi pembohong pergi. Anak kami anak yang baik, tidak pernah berbohong. Aku benar-benar tidak berbohong. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata Ayo. Buang mereka berdua keluar. Silakan. Berhenti, kalian merusak pernikahanku. Mau pergi begitu saja, ayo. Pukul mereka, pukul aku saja. Jangan pukul anakku. Kak, lebih baik kita lupakan saja, toh tidak menimbulkan kesalahan besar. Paman, wanita ini telah menghancurkan hari terpenting dalam hidupku. Apakah kamu akan membantu mereka? Benar, kamu adalah putri kecil. Keluarga Qin yang baru saja ditemukan. Aku tidak akan membiarkan siapapun berani menyakitimu, Ayo. Dengarkan perintah Nyonya Besar. Nenek, Berhenti. Pergi, Kak. Bagaimana kalau kita maafkan saja gadis yang berbakti seperti ini? Tidak akan terlalu buruk ya. Maafkanlah orang lain jika bisa. Mungkinkah adik kedua dan ketiga juga seperti aku, merasa kasihan pada gadis ini? Mei Mei, bagaimana menurutmu? Kalau aku memaksa menghukum Lu Qianqian mungkin akan merusak imajiku di mata mereka. Lupakan saja. Kali ini kita maafkan dia. Aku ikut apa kata paman-paman. Dengar, keponakanku mau memaafkanmu. Kalau di kemudian hari aku tahu kamu berani menyakitinya, jangan salahkan keluarga Qin tidak akan memaafkanmu. dari awal sampai akhir mereka yang menyakitiku. Nenek, mari kita pulang. Mei Mei, selama ini. Akhirnya aku menemukanmu, bisa dibilang sudah menyelesaikan wasiat ibumu sebelum meninggal. Mulai sekarang, kamu adalah putri kecil paling mulia di keluarga Qin kami. Mei Mei tidak menyangka statusmu begitu mulia. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Haha, iya Mei Mei, aku sudah bilang dari dulu. Hanya kamu yang paling cocok menjadi menantu keluarga kami. Tenang saja, kalau kamu datang ibu pasti membuatmu hidup dengan bahagia ya. Mei Mei, tadi kenapa gadis itu berusaha merebut giokmu? Apa ada masalah di antara kalian berdua? Aku juga tidak tahu, mungkin dia melihat aku menikah dengan Xijie, dia merasa tidak bisa merebut priaku, lalu mencoba merebut barangku. Tidak boleh, aku harus segera menyelesaikan. Lu Qianqian ini kalau tidak begitu mulai curiga kehidupan mewah yang sudah kudapatkan dengan susah payah akan hilang begitu saja. Nenek, luka di tubuhmu dari mana? Aku tidak mau tinggal di halaman besar itu lagi. Mereka memukulku, tidak memberiku makan. Mereka bilang kamu tidak mau aku lagi, tidak membayar uang untukku. Nenek, kamu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Juga orang yang paling kucintai. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tahu cucuku ini anak yang baik. Makanya aku datang sendiri mencari cucuku. Maaf nenek, waktu itu Xijie bilang akan membayarkan uang untukmu di panti jompo. Aku kira nenek akan dirawat dengan baik. Ini salahku. Bisakah aku tinggal bersama cucuku mulai sekarang? Mulai sekarang aku akan bersama nenek setiap hari. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Setelah aku gajian dari perusahaan, aku akan membawa nenek ke rumah sakit untuk mengobati lukamu. Lalu kita akan membeli beberapa baju bagus. Manajer Su, kenapa gaji bulan ini belum kuterima? Masih mau minta gaji? Selama ini, kamu tidak memberikan kontribusi apapun di perusahaan kami. Aku beritahu kamu hari ini. Kamu dipecat. Tidak memberikan kontribusi apapun, kamu bercanda ya. Siapa yang tidak tahu aku adalah senior di perusahaan semua desain. Yang memenangkan penghargaan adalah karyaku. Salahkan saja dirimu karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Apa maksudmu ini? Kamu belum tahu ya, perusahaan kita sekarang sudah dibeli dengan harga tinggi oleh seorang yang berpengaruh. Satu-satunya permintaan bos baru adalah memecatmu. Siapa bos barunya? Aku akan mencarinya dan bertanya kenapa. Tidak perlu mencari aku di sini. Silakan duduk, bos. Ding Mei, apa kesalahanku padamu? Kamu tega-teganya ingin menghancurkan hidupku. Aku sekarang sudah tidak punya perasaan lagi pada Xijie. Bisakah kita
berpisah dengan baik-baik. Tidak mungkin kecuali identitasmu tidak akan pernah terungkap. Mei Mei, aku punya ide bagus. Desain si perempuan ini masih bisa dilihat. Bagaimana kalau kamu menggantikannya sebagai desainer jenius baru? Bagaimana? Itu ide yang bagus. Yesi Jie, kamu tidak punya malu ya? Lu kian-kian kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu, ya kamu seharusnya sudah melihat situasinya pergi dari Hai Cheng atau bekerja untuk aku dan Mei Mei. Yang pergi seharusnya kalian. Aku punya prestasi. Meskipun keluar dari perusahaan ini, aku tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Lu kian-kian, aku bisa jamin. Kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, seluruh Hai Cheng tidak akan ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Kamu tidak takut aku melaporkan kalian menyalahgunakan kekuasaan? Coba saja, siapa yang tidak tahu. Di Hai Cheng, keluarga Qin adalah segalanya. Lu kian-kian, kalau kamu bijak, aku bisa dengan berat hati membujuk Mei Mei untuk membiarkanmu tetap di perusahaan sebulan 5.000, tapi kamu harus jadi ghostwriter untuk Mei Mei. Mimpi aku lebih baik mati kelaparan daripada menyerah untuk gaji segitu. Oh ya, tapi aku dengar dari perawat panti jompo, nenekmu yang miskin itu terdiagnosa kanker lambung stadium awal. Kamu tidak ingin dia mati perlahan kan? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tentu saja aku yang menyuruh si Jie tidak memberitahumu. Orang tua miskin itu hidup hanya membuang sumber daya sosial. Lebih baik mati saja. Diam, aku tidak akan membiarkan nenekku celaka. Oh ya, tapi aku ingat. Tabunganmu sepertinya sudah diberikan padaku. Dulu aku benar-benar buta. Kenapa aku bisa tertarik pada orang sepertimu yang tidak tahu balas budi? Aku tidak percaya di kota besar seperti Hai Cheng ini tidak ada tempat untukku. Halo, apakah Anda keluarga dari Nyonya Wang Guimei? Halo, saya. Dia didiagnosis kanker lambung stadium awal. Biaya pengobatannya sudah lama tertunggak. Tolong segera datang untuk membayar. Ayo, kenapa tidak pergi? Aku setuju dengan kalian. Kamu harus ingat, sekarang kamu yang meminta padaku. Apa yang kamu sombongkan? Maaf sebelumnya, aku yang salah. Bisakah kamu tidak memecatku? Aku sangat butuh uang sekarang. Meminta bantuan harus dengan sikap yang baik. Aku mohon padamu. Baru seperti ini aku beritahu kamu. Kedepannya kamu adalah anjingku. Kamu harus pergi kemana aku suruh. Mengerti? Asalkan bisa menyelamatkan nenekku, aku akan setuju apapun. Bagus, patuh, pergi kerja sekarang. Bukannya kamu sudah dipecat, kenapa masih di sini? Berani menyinggung nona besar, kita masih berani. Tinggal di perusahaan sepertinya kamu sudah bosan hidup ya. Dia yang menyinggung nona besar benar. Masih bisa tinggal di perusahaan, siapa tahu apa yang dia lakukan. Aku bicara padamu, kamu bisu ya. Jangan sentuh aku. Kamu pikir kamu masih desainer lu yang dulu aku beritahu kamu. Kamu hanya anjing nona besar kita. Bagus untuk anjing. Kita tidak perlu terlalu sopan. Nona besar, kami mengerti. Katanya anjing minum dengan menjilat. Mungkin kamu bisa tunjukkan pada kami. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengan permainan bodoh ini. Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Aku bicara padamu, tidak dengar ya. Aku sangat menghargai karyawannya. Pintar dan bisa bermain seperti kamu usul kali ini. Aku sangat puas. Apa yang kamu tunggu? Jilat semua orang. Menunggu melihat penampilanmu. Jangan keterlaluan. Kalau kamu merasa kami menindasmu, ya sudah, keluar saja dari perusahaan. Tapi nenekmu yang nasibnya sial itu, entah bisa bertahan berapa lama lagi di rumah sakit. Non, menurutku dia cuma sedikit gengsi.
Mari kita bantu dia mengatasinya. Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Apa kalian selama ini di perusahaan selalu menindas rekan kerja seperti ini? Manajer Qin. Bawa dia pergi pecat. Manajer Qin, aku mohon maafkan aku kali ini. Manajer Qin, aku tidak akan berani Bagaimana lagi. dengan kalian? Non. Apakah kalian juga tidak mau bekerja lagi? Pergi cepat pergi. Paman, kenapa Anda sendiri datang ke perusahaan kecil kami ini? Mei Mei, aku dan paman kedua serta paman ketiga telah menyiapkan pesta penyambutan untukmu, kebetulan mampir untuk memberitahumu tapi malah melihat adegan yang tidak pantas ini. Bukan seperti itu, aku juga baru datang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mei Mei, ibumu adalah orang yang baik hati. Kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Aku mengerti tidak akan ada lagi yang seperti ini. Aku akan pulang dulu ke rumah tua besok, pesta kamu persiapkan lebih awal. Lukian Kian, kali ini kamu beruntung. Lain kali nasibmu tidak akan sebaik ini. Aku selalu merasa Ding Mei tidak seperti anak adik kita. Bagaimana menurut kalian? Kakak, ada yang terasa tidak beres. Karakter Ding Mei dan adik kita terlalu berbeda. Adik kita sejak lahir baik hati, tapi Ding Mei suka menindas orang dengan kekuasaannya. Sebenarnya aku sedikit setuju dengan pikiran kakak. Aku selalu tidak merasa dekat dengannya. Kakak jangan terlalu banyak berpikir, mungkin dia selama ini tumbuh tidak baik di luar, setelah dia dipanggil pulang kita didik dengan baik. Mungkin dia akan berubah. Hanya bisa seperti itu. Non, katanya pesta penyambutanmu akan diadakan di kapal pesiar mewah, semua orang penting di Haikeng akan hadir, tiketnya sudah dijual hingga ratusan ribu. Benarkah itu? Uang tiket ini mahal apa sih? Aku punya saudara yang kerja di keluarga Qin, katanya dekorasi kapal pesiar ini menghabiskan ratusan juta loh. Wah, nona besar benar-benar hidup mewah ya. Tidak seperti kita. Bahkan kesempatan untuk melihat saja tidak ada. Ah, sudahlah paman-pamanku. Sangat menyayangiku melihat kita rekan kerja. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk melihat dunia. Cepatlah berterima kasih pada nona besar. Terima kasih nona besar. Lukian Kian, kamu ini kampungan. Seumur hidup pasti belum pernah menghadiri pesta mewah seperti ini kan? Bagaimana kalau kamu memohon padaku biar aku juga mengejakmu untuk melihat dunia? Tidak usah, aku tidak tertarik dengan acara seperti ini. Lukian Kian, jangan menolak kebaikan. Undangan nona besar adalah kehormatanmu. Beraninya kamu menolak. Kalau begitu tolong nona besar berikan aku juga undangannya. Aku akan datang tepat waktu. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menghadiri pesta kembaliku. Tapi aku tidak mengundangmu sebagai tamu, melainkan sebagai pelayan. Apia yang kamu tunggu sapat labur makasa. Pada kebaikan hati nona besar. Kebaikan hati ini mau kamu terima tidak? Lukian Kian, aku peringatkan kamu jangan keterlaluan. Pesta ini kamu harus datang mau tidak mau. Kalau tidak di perusahaan ini, kamu jangan harap bisa bertahan. Kian, aku punya kartu ini. Ada 10.000 yuan di dalamnya asal kamu mau menjadi pelayan. Uang ini akan menjadi milikmu. Nona Lu, tolong segera melunasi biaya pengobatannya. Aku akan datang. Kukira kamu ini sangat angkuh. Ternyata juga menjilat. Menjilat nona besar. Baiklah, sampai jumpa besok ya. Semoga kamu bisa datang tepat waktu ke pesta kembaliku. Tunggu saja. Besok bukan hanya pesta kembaliku, tapi juga pesta perangkapmu. Sudah siap semuanya. Nona besar, tenang saja, semuanya sudah aku atur. Pastinya akan memuaskan nona besar. Baik. Kamu jalannya bagaimana sih? Maaf, Apa yang harus dimakan dengan mata panjang? aku akan membawamu ganti baju. Tamu yang terhormat, siapa yang melihat?
Nona, kita kehilangan kalung ini. Sangat penting untuk wanita besar. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk, akan berterima kasih. Aku tahu di mana kalung wanita itu. Bagaimana bisa di jamuan makan itu dicampur dengan tangan dan kaki yang tidak bersih ini? Bahkan berani mencuri barang-barang tuan rumah. Tidak mungkin aku tidak bertemu dengannya hari ini. Bagaimana cara mencuri kalungnya? Lalu apa ini? Bagaimana mungkin ini? Saksi dan bukti fisik ada di dalam apa yang ingin Anda berdalih. Kalung ini dari saya. Hadiah kembali tidak mahal. Itu hanya puluhan juta tapi, jika aku menelepon polisi, aku tidak tahu berapa tahun. Kalung itu benar-benar bukan aku mencuri. Jangan percaya, kau bisa memeriksa. Kenapa begitu kebetulan pemantauannya rusak? Semua ini adalah desain Anda. Apa yang saya lakukan? Salahkan kamu. Menghalangi jalanku? Apa maksudmu? Anda bahkan berani mencuri barang-barang dari keluarga Qin. Aku benar-benar tidak tahu. Pelajaran panjang. Aku mendengar tanganmu. Saya bisa menggambar desain. Aku agak penasaran jika beberapa jari hilang. Bagaimana cara menggambar hahaha? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan. Kau baik-baik saja. Anda baru saja diakui oleh keluarga Qin selama beberapa hari. Berani menyakiti orang seperti ini. Lebih tidak terlihat. Aku tidak sengaja. Sedikit pelajaran. Pelajaran kecil, jika bukan karena kakak mengambil pisau. Tangannya sudah lama hilang. Siapa yang menyuruhnya mencuri kalung saya? Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksa. Siapa yang tahu apakah pengawasan itu sengaja dirusak oleh Anda? Kau cukup memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Dari mana kemampuanmu untuk menyuap staf dan merusak kamera pengawas? Maaf paman, aku seharusnya tidak melakukan ini. Sejak kecil aku hidup terlantar. Tanpa kehadiran seorang ibu. Aku hanya ingin melindungi apa yang menjadi milikku. Jika ibuku masih ada, aku pasti tidak akan diintimidasi. Dan tidak akan menjadi seperti ini. Sudahlah, memang kita yang bersalah pada Mei Mei. Tapi hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ya, Kamu pergi dulu. tunggu, dia tidak boleh pergi. Dia bisa mencuri kalungku, siapa tahu. Apakah dia menyembunyikan barang curian lainnya? Aku Lukian Kian bersumpah jika aku mencuri barang milik kalian, biarlah aku disambar petir dan mati dengan cara yang buruk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Sekarang lepaskan pakaianmu. Satu persatu dan aku akan percaya bahwa kamu tidak menyembunyikan apapun. Mei Mei, sudahlah. Paman, apakah kamu lebih memilih membantu orang luar yang selalu menggangguku daripada berpihak padaku? Lepaskan, mengapa tidak? Apakah kamu takut? Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Semua dengar perintah Nona besar. Lepaskan, masih takut ya? Sudah cukup. Belum. Kamu sudah cukup, apakah kamu ingin menghancurkan hidupnya? Kak, lihat. Dari mana tanda lahir ini? Paman besar, mengapa anak-anak lain tidak memiliki benda jelek ini? Hanya aku yang memilikinya. Ayo. Karena Yuyu kita adalah malaikat kecil yang diutus dari surga, yang memiliki tanda ini. Ngerti? Tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada tanda lahir yang sama persis. Apakah tanda lahir ini
Kamu sengaja palsukan untuk menyamar sebagai Yuyu. Sekarang terserah kamu, keluarga Qin memang paling ahli menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Tanda lahir ini asli. Mei Mei. Datang ke sini dan biarkan saya melihat tanda lahir Anda. Begitu banyak orang yang tidak baik. Suatu hari nanti aku akan menunjukkanmu. Apa yang kau takutkan? Kau tidak punya tanda lahir. Kau bukan keponakan kami. Siapa kamu? Aku keponakan kecilmu. Aku juga punya tanda lahir ini. Di mana? Aku hanya berpikir tanda lahir. Ini jelek jadi saya membuat bekas luka. Kalian tidak percaya padaku. Aku tahu aku tidak akan kembali ke rumah ini. Tidak akan ada dua tanda lahir yang sama di dunia ini. Pasti ada orang di antara mereka yang palsu. Hanya ada satu cara sampai sekarang. Ini adalah giok bayangan naga dari keluarga Qin kami. Ada jejak darah naga asli. Hanya darah keluarga Qin kita yang bisa mengaktifkan Yupei, memicu bayangan naga sejati. Aku ingin melihat. Siapa kalian berdua yang benar? Siapa Ding Mei palsu? Kau coba dulu. Apakah para tamu itu telah membuktikan kepada saya sebelumnya? Apakah begitu banyak orang yang berbohong padaku? Kembalikan Yupei ini yang kau ambil dari nenekku. Benarkah aku salah? Ding Mei coba dulu. Aku tidak ingin mencoba. Jadi kau tidak percaya padaku? Mei Mei, aku percaya padamu tapi aku lebih percaya. Giok bayangan naga dari keluarga Qin kami. Jika kau benar-benar keponakan, apa yang mengerikan bagi Anda? Atau kau bersalah? Aku tidak punya. Aku hanya merasa. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar? Yupei meneteskan darah untuk mengirim bayangan naga sejati. Mungkin ini rumor leluhur. Lu Qian coba juga. Apakah Anda bersedia memberi saya satu? Buktikan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk berbohong. Sebagai kakek kedua dari keluarga Qin, saya menjamin bahwa terlepas dari darah yang menetes, apa yang akan kita lakukan dengan hati-hati? Menyelidiki kebenaran. Long Yingyu tanggapi Qian. Kau adalah darah keluarga Qin kami. Kamu adalah keponakan kami yang sebenarnya. Siapa Lu Qian adalah putri sejati keluarga Qin. Berarti Ding Mei adalah palsu. Paman, aku adalah keponakanmu. Apa sih bayangan ini? Pasti dia yang membuat trik ini, percayalah padaku. Cukup, darah keluarga Qin tidak boleh dinodai. Aku adalah anggota keluarga Qin, keponakanmu. Benar, semua kesalahan paman yang mudah tertipu. Membuatmu menderita begitu banyak. Aku bilang kenapa wajahmu terlihat familiar, kamu mirip dengan ibumu. Sangat mirip. Paman ketiga tidak segera mengenalimu. Malah menganggap si palsu sebagai harta. Salah paman yang buta salah mengenali orang. Membuatmu menderita begitu banyak. Paman besar, mohon maafkan aku. Maafkan aku salah. Diam, kamu tidak berhak memanggilku paman. Kamu wanita jahat, tidak hanya memalsukan identitas Qian, tapi juga berusaha membunuhnya keluarga Qin. Tidak akan membiarkanmu pergi. Qian. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Selesai, aku sudah menyinggung Lu Qian. Dia pasti tidak akan memaafkanku. Pergilah untuk kali ini. Aku memaafkanmu. Qian, dia memperlakukanmu seperti itu. Kamu malah membiarkannya pergi. Jika sekarang menghukumnya, terlalu mudah baginya, apalagi. Biarkan dia merasakan jatuh dari awan ke lumpur. Itu juga merupakan siksaan. Qian, apa yang kamu inginkan? Apapun keinginanmu, paman akan mengabulkannya. Aku memang punya satu keinginan. Aku berharap keluarga Qin bisa membantu nenekku menemukan tim medis terbaik untuk merawatnya. Bisakah? Qian, kamu memang mirip dengan ibumu. Sama baiknya. Semua pasti kalian sudah melihat. Apa yang terjadi hari ini? Lu Qian adalah
Putri sejati keluarga Qin dan hadiah yang kami persiapkan. Ini. Pemilik sebenarnya adalah dia. Siapkan hadiah. Ayo kian-kian. Ini adalah stempel kekuasaan Taihe. Siapapun yang melihat stempel ini dari Taihe, jika bertemu presiden nanti, akan diserahkan padamu untuk dijaga. Ya ampun, Tuan Qin malah memberikan segel Taihe kepada putri besar, tahu nggak? Memiliki segel ini berarti memiliki 45% saham grup Taihe. Itu melambangkan nadi ekonomi kota kita, Haicheng. Paman, hadiah ini nggak terlalu berharga ya? Hadiah kecil nggak sebanding dengan perasaan paman padamu. 10.000 pun nggak. Terima saja, ini ungkapan hati kakakmu. Dengan hadiah kakakmu yang mewah, hadiahku jadi terlihat nggak berharga. Kian-kian jangan meremehkan. Inikah patung giok yang legendaris itu, yang dibeli oleh Taipan misterius, terbuat dari bahan giok kualitas terbaik, dan diukir menjadi patung? Katanya keluarga kerajaan Inggris ingin membelinya dengan harga tinggi tapi gagal. Ternyata dibeli oleh Tuan Qin kedua dan dijadikan patung giok untuk diberikan kepada putri besar, hadiah Tuan Qin kedua. Benar-benar tak ternilai harganya, apalagi setelah diukir langsung olehnya, patung giok ini bisa disebut sebagai harta nasional yang pantas. Aku lihat bahan ini bagus, lalu kuukir sendiri menjadi patung giok untukmu. Kian-kian. Dibandingkan dengan hadiah kedua pamanku yang lain, hadiah paman ketiga terlihat agak kurang berarti. Bagaimana bisa aku suka semua hadiah kalian? Kalau aku nggak salah lihat, ini kan perhiasan yang dipakai Ratu Rusia sebelum naik tahta. Ini melambangkan kecantikan ratu di masa mudanya. Aku suka banget, cantik banget. Aku lihat kalian cewek muda suka barang-barang kecil seperti ini, jadi aku sengaja mencarikannya untukmu. Terima kasih para paman, hadiah dari kalian. Aku suka semuanya. Besok akan kuadakan pesta penyambutanmu lagi. Aku akan umumkan ke seluruh dunia biar semua tahu. Kaulah putri besar keluarga Qin yang sebenarnya. Aku lihat nanti siapa yang berani mengganggumu lagi. Ya, dan orang-orang jahat yang bersama Ding Mei mengganggumu. Para paman akan membuat mereka menyesal dan membayar harganya. Para paman, kalau kalian umumkan identitasku nggak seru. Aku mau balas dendam sendiri, mengambil kembali semua yang menjadi hakku sedikit demi sedikit. Bagus, ada sedikit gaya kakakmu di masa mudanya. Kalau begitu paman akan bantu langkah pertamamu, perintahkan. Kontrak miliaran Taihe dan Ye dibatalkan segera. Apa aku harus hidup susah seperti dulu lagi? Aku tidak rela. Ya, aku masih punya Yeshijie, si pohon uang. Asalkan aku bisa mendapatkan aset keluarganya, setidaknya bisa mencapai ratusan juta. Lalu apa lagi yang perlu aku khawatirkan? Shijie, aku ada masalah. Bisakah kamu menemuiku? Mei Mei, Ini tengah malam. kamu sendirian di luar, sebenarnya ada apa? Mei Mei, kenapa kamu diam saja? Hari-hari ini tidak bisa menghubungimu, aku pikir kamu tidak menginginkanku lagi. Shijie, bagaimana mungkin aku sangat mencintaimu? Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Aku tanya sekarang, maukah kamu menikahiku? Menikahimu, menikah itu. Paman-paman setuju. Justru karena paman-paman tidak setuju kita bersama, jadi kamu baru saja tidak bisa menghubungiku apa? Mereka tidak setuju lalu anakku menikah denganmu. Apakah tidak akan mendapatkan bantuan mereka? Paman-pamanku memang ingin memperkenalkan calon pernikahan untukku, tapi hatiku hanya untuk Shijie. Asalkan Shijie mau bersamaku, aku rela melawan mereka. Sayang, kamu sangat pintar. Benar juga, setelah nasi menjadi bubur, mereka pasti akan melunak. Halo, apa? Grup Taihe membatalkan kontrak triliunan. Ding Mei, apa maksudnya ini? Bukankah aku sudah bilang paman-pamanku menganggapmu tidak pantas untukku, jadi mereka berusaha menghalangi kita. Kalau kamu tidak tahan dengan kegagalan kecil ini, mending kita tidak usah bersama. Sudah. Tidak bisa bicara, jangan bicara. Mei Mei, ini salah paham. Mei Mei, sebenarnya Shijie mencintaimu sebagai dirimu. Kontrak itu hanya hal duniawi. Benar-benar aku juga untuk
Masa depan kita yang lebih baik bisa punya modal untuk menikahimu. Di hatiku kontrak dan kamu itu tidak bisa dibandingkan. Ah, aku mengerti, aku juga akan berbicara baik-baik dengan paman-paman. Mei, kamu atur dulu Zhijie. Untuk bertemu dengan paman-pamanmu. Mungkin setelah bertemu dan berbicara bisa mengubah kesan mereka terhadap Zhijie, agar bisa segera mengubah pikiran mereka. Ini tidak terlalu bagus. Apa yang salah? Saya mendengar bahwa ketika Anda mengadakan konser di Haicheng 2 hari ini, Anda bisa mendapatkan beberapa tiket. Aku menjelaskan kepadanya secara langsung. Kebetulan aku belum melihat konser. Aku pergi bersama kalian Mei. Beberapa paman Anda sangat memanjakan Anda. Beberapa tiket seharusnya tidak menjadi masalah. Apa yang harus dilakukan tiket konser Kinran? Selalu ada harga dan tidak ada pasar. Di mana saya bisa mendapatkan tiket atau lain kali? Oh Mei, kau tidak ingin. Selalu ada partisi. Tidak ada lagi penolakan. Mereka harus curiga. Baiklah, aku akan membawamu ke sini. Mungkin tidak berbicara seperti yang Anda pikirkan. Aduh, baik-baik saja, biarkan aku melihatnya. Saya harus menggunakan hati saya untuk mengesankan mereka. Mei, kau ingat. Aku punya beberapa pacar tua di barisan depan. Aku juga suka Kinran. Atau pamer bibi dengan mereka. Saya akan mencobanya. Pasti tidak ada masalah. Apa yang bisa saya lakukan? Barisan depan dipecat dengan harga lebih dari selusin juta lembar. Di mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Hanya dengan cara itu. Kian akan mengadakan konser dalam 2 hari. Anda punya waktu untuk mendukung Anda. Tapi aku berjanji pada bibi hari ini, pergi ke perusahaan untuk belajar. Tapi konser saya, Ya di malam hari. tidak ada konflik dalam waktu. Aku akan berbicara dengan Erji di malam hari. Pelajari tentang ukiran batu gio. Bukan Kian, apa maksudmu? 2 paman lainnya tidak bersamaku kan? Apakah Anda sengaja mengisolasi saya? Bagaimana saya bisa menemani Anda ke kantor pusat, tapi hanya sekali ini? Aku juga menyiapkan 2 tiket untuk baris pertama. Jika Anda merasa kesepian, Anda bisa membawa teman baik Anda. Oke. Tiga selada. Kian tidak bisa ditemukan dan pergi ke depan. Kau mencari tempat duduk sendiri, jika ada sesuatu ingatlah untuk menelepon. Tenang saja paman, aku sudah dewasa. Nggak bakal nyasar. Aku pergi dulu ya. Ini masih Ranshen yang dingin itu menurut fans. Kok di depanku kayak anak kecil? Aduh, Ini bukan mantu miskinku itu ya? Kau tahu ini daerah apa? Uang di kantongmu cukup enggak? Tentu saja aku tahu ini tempat konser Ranshen. Uangku cukup atau enggak urusanmu apa? lihat cara berpakaianmu. Pantas enggak sih? Nenekmu yang kotor dan bau itu mana? Oh, aku tahu apa kau. Sama nenekmu datang ke sini cari kerja ya. Mulut anjing nggak bisa ngomong yang baik, nenekku nggak perlu kau komentar. Berani-beraninya kau pukul aku, laki-laki mukul perempuan. Malu-maluin siapa kau? Kan dia yang mulai duluan. Enggak peduli siapa yang salah, ini wilayahku. Enggak boleh berantem, kalau mau berantem pergi keluar. Lu Kian kau jadi hebat ya, bilang aja kau hebat. Sombong di depanku, nggak bisa cari uang lebih. Aku sarankan minta sama aku. Mungkin aku kasih kamu uang buat jajan. Kalau delusi ya diobati. Harta sepertimu dikeluarin semua pun aku nggak bakal tertarik. Gak usah sok keras dengan statusmu dan nenekmu yang rendah itu, kau nggak bakal bisa samain level anakku. Statusku apa orang di sampingmu ini? Paling tahu bukan? Statusmu apa aku nggak tahu Mei. Waktu pesta perayaan itu dia kan pernah jadi pelayan buatmu. Iya, Oh ya, rupanya kau belum kasih tahu mereka statusku. Sudah Bu Zhijie, sebentar lagi mulai, ayo cepat. Pergi nonton konser, yang pergi harusnya dia. Kenapa kita yang pergi tante? Ribut sama dia cuma buang-buang waktu kita. aku kasih tahu lu Kian hari ini aku kasih. Mei, muka lepaskan kamu. Periksa dia, lihat, dia punya tiket nggak, jangan sampai dia masuk. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik, ini apa? Tiket murah beberapa ratus yuan ini. Nggak bisa lihat wajah Ranshen. Masih aja pamer.
Untuk pamer ini baru layak dipamerkan. Ini barisan 5 terdepan di area dalam. Harganya ratusan ribu dengan gajimu yang kecil itu. Seumur hidupmu mungkin tidak akan mampu membelinya. Bagaimana jika tiket yang aku pegang juga barisan depan area dalam? Aku kasih tahu kalau tiket yang kamu pegang ini adalah tiket barisan depan area dalam. Aku akan meniru suara anjing. CJ jangan. Ini kan kamu yang bilang aku cukup menantikan penampilanmu. Beritahu mereka tiket apa yang aku pegang ini. Ternyata tiket VIP tamu terhormat ini. Perlu aku antar jalan. Tidak usah, aku bisa masuk sendiri. Kita bertemu di area dalam. Bagaimana wanita ini bisa punya tiket VIP? Iya benar. Aku akan tunjukkan padamu apa itu sebenarnya. Tamu VIP. Jangan. Ambio. Aku kira apa status terhormat. Hanya ini kamu pantas. Bukan apa maksudmu kamu tadi mengantar si jalang itu. Tidak mengantar kami, apa tiket kami lebih jelek dari dia. Kamu percaya tidak aku akan melaporkanmu. Silakan saja laporkan. Dia siapa, kamu siapa, apa maksudmu? Jelaskan padaku apa maksudmu. Sedau Cici. Apa yang kamu bicarakan? Konser akan segera dimulai, ngapain ribut sama orang seperti dia? Mei Mei, hanya kamu yang baik hati, kalau tidak aku akan menghabisinya. Tunggu saja. Sungguh tidak tahu malu. Hanya menghambat aku menerima tiket. Ada yang tidak beres Lukian-kian ini. Apalagi identitas yang kita tidak tahu. Mengapa si Satpah busuk itu sangat hormat padanya? Mama terlalu banyak pikiran. Lukian-kian itu bisa punya identitas apa? Aku kasih tahu Lukian-kian dan Satpah itu sedang berakting untuk kita. Lukian-kian sudah biasa Mei Mei. Kamu datang untuk menonton konser paman ketigamu. Mengapa dia tidak mengaturkan kita seorang penerima tamu khusus? Sehingga seorang Satpah kecil pun berani mengganggu kita. Paman ketigaku dia adalah figur publik. Dia tidak suka yang terlalu mencolok. Ayo cepat. Menonton konser. Ranshen. Ranshen, hari ini, aku ingin mengundang seorang tamu spesial. Mari naik panggung dan bernyanyi bersama. Pilih aku, pilih aku, pilih aku. Cepat siap-siap, pasti ini pamanmu. Aktivitas yang sengaja diatur untukmu. Tidak tahu apakah ada kehormatan ini untuk mengundangmu naik panggung dan bernyanyi bersamaku. Kinran kok mengundang si jalang ini naik panggungnya? Mei Mei, kamu juga harus berusaha cepat berdiri, tunjukkan pada pamanmu. Paman suka yang sederhana-sederhana. Ranshen. Ini Lukian-kian. Kamu cantik, kamu cantik. Hari ini aku memilih lagu ini untuk kalian semua. Sebenarnya ingin member to semua orang. Tidak peduli siapa dirimu. Tidak peduli kamu bersama teman kekasih. Atau berpisah dengan keluarga. Akan ada hari di mana kita bertemu kembali. Dan perpisahan adalah untuk pertemuan yang lebih baik. Ranshen. Aku juga mencintaimu, Ranshen. Sebenarnya hari ini, aku punya satu hal penting untuk diumumkan kepada semua orang. Selesai, paman kecil tidak akan mengadakan kejutan lagi kan? Mei Mei, pasti paman ketiga ingin mengakui hubungan keluarga denganmu di depan semua orang. Kamu cepat naik. Tamu spesial yang ada di sampingku ini sebenarnya adalah penggemar setiaku yang hilang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Tidak tahu apa-apa. Ya benar, aku adalah Ranshen. Penggemar setia yang hilang selama 10 tahun. Benar-benar. Jadi untuk membalas penggemar, aku juga ingin membantu penggemar ini mewujudkan satu keinginan. Nyonya, ini apa keinginanmu? Yang bisa aku bantu untuk mewujudkannya. Aku memang punya satu keinginan, yaitu berharap di atas panggung hari ini semua orang bersamaku menyaksikan sebuah taruhan. Aku merasa hati ini berdebar-debar. Wanita ini mau melakukan apa lagi? Aku beradahu kamu jika tiket yang kamu pegang ini adalah tiket barisan depan. Aku akan meniru suara anjing.
Semua orang bisa menjadi saksi untukku. Tempat dudukku bukan hanya di barisan depan tapi juga baris pertama. Yes, Hijie, sekarang kamu bisa meniru suara anjing kan? Aku janji akan tertawa pelan. Gonggong seperti anjing, gonggong seperti anjing. Jangan rekam, jangan rekam, jangan rekam. Gonggong seperti anjing, gonggong seperti anjing. Berani sok jagoan tapi tidak berani bertindak. Kalau berani lakukan sekarang juga Mei Mei. Cepat katakan pada semua orang. Katakan kamu keponakan Kinran. Fans-fans ini sangat gila, katakan juga tidak ada gunanya. Gonggong seperti anjing, gonggong seperti anjing, gonggong seperti anjing. Aku peringatkan kamu kalau sengaja mengacaukan ketertiban acara lagi. Jangan salahkan kami tidak memaafkan. Nak, kamu tidak terlukakan. Orang-orang yang memandang rendah ini aku pasti akan melaporkan mereka. Bu, punggungku sepertinya terkilir. Mei Mei, kamu hari ini kenapa sih? Tidak hanya tidak bertemu pamanmu malah diusir oleh satpam. Kenapa waktu itu tidak menunjukkan identitas membantu Hijie? Hijie ini semua salahku. Situasi di tempat tadi terlalu kacau, suaranya juga berisik. Jadi aku tidak sempat menunjukkan identitas tepat waktu. Kalau begitu hari ini sia-sia datangnya. Sudah Bu Mei Mei. Pasti ada caranya kan? Tentu saja beberapa hari lagi adalah ulang tahun pamanku yang kedua nanti. Aku akan membeli hadiah yang bagus, pasti bisa mengubah pandangannya padamu. Baiklah. Kian-kian jangan marah. Siapa yang suruh kamu membuka identitasku di depan umum? Si Lau San, kamu pantas. Baiklah, aku tahu salah tapi ada rahasia. Pamanmu yang kedua belum memberitahumu. Rahasia apa? 2 hari lagi ulang tahunnya kamu bilang. Hal sepenting ini saja tidak diberitahu padamu, apakah dia sama sekali tidak menghargaimu, kamu pantas dipukul ya. Paman yang kedua ulang tahunmu. Baru sekarang aku tahu, hadiahnya saja belum kusiapkan. Tidak perlu menyiapkan hadiah ulang tahun. Ulang tahun ini, ada kamu sudah hadiah terbaik. Tidak bisa, paman yang ketiga, cepat katakan padaku. Paman yang kedua suka apa? Kalau benar aku maafkan kamu. Dia selain suka berbagai ukiran giok masih suka apa lagi? Begini saja, aku kebetulan punya tempat judi batu yang mau kuberikan padamu. Ini kontak kepala tempat judi batu. Kalau ada apa-apa telepon dia beberapa hari ini, aku juga sudah mengajarimu beberapa pengetahuan tentang ukiran giok. Sekarang lihat. Seberapa kamu menguasainya, kamu pilih satu batu mentah dari sini. Pilih satu batu dan ukir sendiri, lalu berikan padaku. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun. Paman kedua di saat yang bahagia seperti ini, mengapa membuatku mengingat penderitaan belajar? Berlutut lepas. Akhirnya kamu mau kembali mencariku. Aku bisa tidur bersamamu tapi kamu harus membantuku. Boleh saja aku membantumu. Tapi harga yang kamu bayar tidak cukup. Berlutut. Lepas. Aku sudah membantumu sebesar ini, jika aku tidak memiliki bukti aku tidak akan tenang. Lokasi tempat perjudian batu yang sering dikunjungi paman kedua, aku kirimkan padamu. Tidak cukup, di saat kritis kamu harus membantuku. Baik, asalkan hari ini kamu melayaniku dengan baik. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Gigi, aku ingat, kamu pernah meneliti perjudian batu. Hari ini seharusnya bisa mendapatkan batu yang bagus. Tenang dulu, aku cukup terkenal di dunia perjudian batu. Batu giok yang akan keluar nanti pasti akan membuat paman kedua puas. Mengapa dia ada di sini? Mengapa kamu lagi? Benar-benar musuh tak terduga. Lu, kian-kian kita sudah putus. Kamu tidak perlu repot-repot mengikutiku. Mengapa wajahmu membesar? Tempat perjudian batu ini apakah milikmu? Aku bisa datang sesukaku. Bisa kamu urus. Kamu bilang tidak mengikutiku, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kapan kamu tertarik dengan ini lagi dengan IQMU? Apakah kamu mengerti perjudian batu? Aku ingat beberapa hari lalu kamu juga yakin aku tidak bisa membeli tiket barisan depan. Sekarang kamu yakin lagi. Aku tidak mengerti perjudian batu. Masih ingin belajar menggonggong di depan umum. Hei kamu. Ingin memukul nenekmu. Kamu mimpi saja. Kamu berani memukulku. Aku ingin memukul ya memukul. Memukulmu harus memilih hari. Kian-kian, aku tahu Hijie memilihku. Kamu sedih tapi apa yang kamu lakukan tadi? Terlalu berlebihan. Hijie, dia hanya khawatir. Kamu tidak bisa memilih dengan baik dan membuang uang percuma. Tenang, batu pilihanku jauh lebih bagus daripada punya kalian. Kenapa sih kamu? Kalau kamu masih banyak mulut, aku gebuk kamu juga. Lihat dia, aku baik hati nasihatin dia. Dia kok kayak gitu sih? Sudah sayang, jangan peduliin dia, aku mau lihat. Level setengah-setengah ini, nanti habis-habisan. Aku mau lihat dia gimana sombongnya, ayo.
Om, ini harganya berapa? Gak mahal kok, cuma 300 tamu bisa beli. Coba-coba keberuntungan. Bayar pakai kartu. Aku kira ada apa, ternyata cuma main batu akik. Aslinya cuma bisa di area kelas bawah. Pilih batu mentah ya tuan Ye, lama tidak bertemu. Aku baru datengin beberapa barang mau lihat, baiklah. Nanti aku lihat satu-satu. Kian-kian batu mentah di area kelas bawah itu sampah. Gak ada harganya kalau kamu gak ada uang buat beli batu bagus. Aku bisa pinjamin. Gak usah, Om. Aku mau bongkar batu di sini. Bongkar di sini biayanya lebih mahal dari batu itu sendiri. Aduh Om. Ngapain kamu ngurusin dia cuma orang yang gak ngerti. Dan gak punya uang, ngomong sama dia. Murni buang-buang waktu kamu. Kamu begitu ngerti, mending kamu adu sama aku. Lihat siapa yang batu akiknya lebih bagus. Lu kian-kian kamu kira ini main-main ya? Aku saranin kamu pulang aja, mandi tidur. Jangan keluar bikin malu. Banyak omong, apa kamu takut adu? Iya juga, sejak terakhir kali kamu adu sama aku, kamu jadi terkenal seantero negeri. Cewek ini terakhir kali jelas-jelas kamu yang atur aku. Apa yang aku takut, gini aja. Nanti kalau kamu kalah, kamu telanjang keliling sini. Lari 3 putaran, berani gak? Oke, kalau kamu kalah. Aku gak akan suruh kamu telanjang, soalnya aku jijik liatnya. Gini aja, kalau kamu kalah. Berlutut di tanah, panggil aku ayah, berani gak? Apa yang gak berani? Oke, cuma kalau kamu kalah, jangan jadi pengecut lagi ya. Lu kian-kian kamu cuma bisa ngomong doang. Aku tunggu kamu telanjang. Dan hancur reputasimu. Nona, kamu menyerah saja, taruhan ini terlalu berat, kamu seorang pemula. Kamu tidak bisa menandingi Ye Shao. Kian-kian Hijie, diakan dulu. Pernah mengeluarkan batu giok kualitas terbaik, kamu sebaiknya jangan bandingkan dengan kami. Kalau tidak, kamu sekarang cepat minta maaf pada kami. Aku akan meminta Hijie memaafkanmu. Jangan banyak bicara sekarang, langsung buka. Ah baiklah, tunggu sebentar. Aku belum memilih. Minggir sedikit. Batu ini, harganya berapa? Tidak mahal, 800.000. Batuku ini lebih mahal dari punyanya, buka punyaku dulu. Ye Shao, selera yang bagus batu dari area premium ini. Langsung terlihat bisa mengeluarkan giok. Kilyar Ye Shao batu yang kamu pilih mengeluarkan giok. Itu masih baru, batu giok kualitas terbaik, setidaknya bisa dijual 3 juta. Ya ampun Hijie, ternyata kamu sangat ahli membuka batu giok. Aku sebelumnya tidak tahu. Ah sayang, ini bukan apa-apa. Nanti aku bukakan yang lebih mahal untukmu, Lu Kian-kian. Sekarang sudah menyerahkan, lepas baju. Berlutut dan minta maaf. Sudahlah Hijie, kian-kian kan perempuan. Kalau tidak, suruh dia berlutut dan ketuk kepala beberapa kali saja. Ah sayang, kamu yang paling baik hati. Lihatlah, atas nama Mei Mei berlututlah. Batuku belum dibuka. Mengapa kamu berpikir kamu menang? Biasanya batu sisa, seperti ini kemungkinan mengeluarkan giok sangat kecil. Nona, jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak percaya metode penilaian yang diajarkan paman tidak lebih baik dari Ye Shijie. Benda sialan ini, buka. Lu Kian-kian, kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Aku ingin melihat saat kamu kalah, aku akan mengupload video kamu melepas baju ke internet. Aku ingin lihat apakah mulutmu masih sekeras ini. Kian-kian, mengapa kamu masih melawan? Levelmu bahkan tidak bisa menandingi seujung jari Hijie. Batu giok belum dibuka. Siapa yang menang belum tentu. Tebasan pertama warnanya putih, gagal. Sudah kubilang ini batu sisa. Batu ini sudah dibuka, kamu seharusnya menyerah. Bandingkan dengan Ye Shao dalam taruhan batu giok. Ini seperti telur melawan batu. Tebasan pertama saja, teruskan. Masih mau buka? Kamu pikir batu sisa ini bisa mengeluarkan bunga? Ya tidak akan mengeluarkan giok. Lupakan saja. Kian-kian, kenapa kamu sengaja menunda waktu? Akhirnya tidak mungkin berubah. Kenapa belum lipas? Kamu tunggu aku yang bantu ya. Mungkin dia malu. Biar aku bantu deh. Pergi jauh-jauh, jangan sentuh aku, bos. Lanjutkan. Bos, lihat. Keluar nih kualitas terbaik Kaisar Hijau. Gak mungkin, ini jelas sampah yang gak berharga. Apa kalian berdua bekerja sama untuk menipu kami? Toko kami sudah buka 30 tahun, gak mungkin terjadi hal seperti ini. Aku tahu ajaran paman kedua pasti benar, bos. Berapa harga batu ini? Warna hijau murni, tembus tapi tidak kaku. Ini kualitas terbaik ukuran ini, kalau di pasar. Harganya segini. 10 juta. 100 juta. Bagus sekali. Dia orang awam yang gak ngerti, apa-apa kok bisa dapat batu bagus begini. Kalau kamu gak ngomong, aku lupa kamu cuma dapat 3 juta jenis kaca, sedangkan aku dapat kaisar hijau bernilai ratusan juta. Taruhan kali ini aku menang lagi kan? Kok bisa begini? Berlutut, panggil ayah, ingat jangan ganggu ayahmu lagi. Ngerti gak? Bos, toko kamu hebat, ya bisa dapat batu mentah kualitas terbaik. Kedepannya pasti terkenal. Semua berkat bos besar kita, Tuan Qin kedua. Aku kasih tahu ya, ini adalah
Keponakan kecil yang baru diakui. Betul, aku adalah keponakan kecil Tuan Qin kedua. Putri kecil keluarga Qin. Kenapa kamu gak punya malu? Aku memang keponakan kecil Tuan Qin kedua putri kecil keluarga Qin. Kenapa kamu gak punya malu? Ternyata putri keluarga Qin maafkan hamba. Gak sambut dengan baik Tuan Qin kedua sudah perintahkan. Jumpa Nona seperti jumpa Tuan Qin kedua sendiri. Perintah Nona kami gak berani melawan. Jadi batu mentah hari ini. Aku bisa buka sesuka hati. Tentu saja semua toko ini milik Nona. Kalau Nona rasa batu mentah di toko kami kurang, kita bisa segera ambil dari negara lain. Batu mentah kualitas terbaik. Bos, jangan tertipu, dia bukan putri keluarga Qin Ding Mei kamu rebut Yes Shijie. Bahkan sampah ini ingin mencuri pamanku. Apakah Anda benar-benar wanita muda? Ya, dia hanya salah satu dari saya. Badut lompat balok. Bos, jangan percaya padanya, aku punya bukti. Bisa membuktikan. Buka mata Anda dan lihat apakah foto ini asli. Anda benar-benar seorang wanita muda. Jadi batu kasar ini berasal dari keluarga Qin kita. Sekarang aku memerintahkanmu hari ini. Jangan menjual batu apapun ke Lu Qian. Nona Lu bukan, karena kami tidak mau menjualnya kepada Anda. Hanya saja kita semua harus mematuhi perintah Nona. Tidak pernah mendengar apa yang dijual. Masih ada alasan untuk mengambilnya kembali. Apakah ini kalian aturan untuk berbisnis? Aku bilang semua ini adalah Mei Mei. Mei Mei adalah aturan ini. Jika Anda tahu bahwa Kaisar Hijau di tangan Anda, cepat dan berikan aku masih bisa meminta kami Mei Mei. Kian, kau tidak ingin kami membayar lebih. Hari ini uang Anda untuk membeli batu ini. Aku akan mengembalikannya 10 kali. Ayo bayi. Ada 3.000 di sini. Itu sudah cukup. Kalian para pezina dan pezina berada di luar imajinasiku. Satu lebih tebal dari satu. Aku bilang jangan terlalu banyak omong kosong. Tidak peduli bagaimana Anda membalikan hitam dan putih, itu tidak akan mengubah fakta. Jika Anda benar-benar ingin lebih baik, Anda memberi saya satu. Aku bilang semua ini milik Mei Mei. Kau tidak berhak. Beralasan denganmu. Biarkan orang yang bertanggung jawab atas pabrik judi datang. Tunggu saja, orang yang bertanggung jawab akan segera datang. Kau akan segera tahu siapa pemilik sejati. Jika kau pemilik. Lao Zu adalah kaisar keluarga Qin. Jangan bilang terlalu penuh agar lidah tidak berkedip. Aku bilang kau harus membuktikan. Berlutut di depan umum untuk memenuhi janji perjudian. Juga pantas untuk Anda bermimpi. Aku penasaran. Masih ngeri siapa yang memberimu 2 hari ini. Kekuatan yang begitu besar menari di depanku lagi. Jangan sesumbar apa yang kau lakukan dengan kami Mei Mei. Mei Mei, kami sangat berharga, kamu bahkan tidak bisa menyamai satu jarinya. Jangan berani-berani bicara besar di sini. Baiklah, kalian tunggu saja. Tunggu sampai kalian berlutut dan minta maaf padaku. Oke, aku tunggu. Kalau hari ini kamu tidak bisa membuktikan identitasmu, aku sendiri yang akan mencopot pakaianmu dan melemparkanmu ke jalan. Apa kamu di sini cuma buat mengulur waktu? Wanita, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku akan hitung 3 detik. Kalau manajer tidak datang, aku akan bertindak. 3, 2. Berani kamu. Nonaku, aku terlambat datang. Tepat waktu kamu yang jelaskan siapa sebenarnya. Putri keluarga Qin. Mener Fang lama tidak bertemu, bantu aku. Bisa, tapi kamu juga harus bekerja sama denganku. Kirim sejumlah batu giok ke luar negeri. Tidak masalah. Nonaku lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Akhir-akhir ini. Apa maksudmu, siapa bosmu yang sebenarnya? Apa kamu tidak tahu? Apa ini berani-beraninya mengaku sebagai nonaku? Barusan aktingnya lumayan, hampir saja membuatku tertipu. Apa kamu tidak takut pamanmu marah dan kamu kehilangan pekerjaan? Lu Qian, saksi sudah datang. Apalagi yang kamu perjuangkan, cepat kembalikan batuku. Oh ya, kamu ambil batu giok terbaik. Berikan padanya. Bos, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan. Barang berharga seperti ini, apa kamu yakin akan memberikannya begitu saja? Nonaku, bagaimana kalau aku minta persetujuan Paman Qin dulu? Apa maksudmu aku mengambil sedikit dari aset keluargaku sendiri? Ada masalah apa kamu tidak percaya aku akan membuat paman memecatmu sekarang juga? Tidak, aku ambil banyak bicara. Cepat jalang banyak omong. Begini aku akan membantu menyelesaikan taruhanmu dengan Tuan Ye. Pergi jauh dariku, jangan sentuh aku. Pergi jauh. Bagaimana caranya, ajari aku. Hari ini aku ingin melihat bagaimana tubuh putri kecil keluarga Qin ini sebenarnya. Kamu tahu identitasku, masih berani memperlakukan aku seperti Lalu ini. bagaimana? Saat pamanmu datang menyelamatkanmu, aku sudah terbang ke luar negeri. Tolong.
Manajer Fang ini tidak baik ikut campur urusan orang lain. Kerja tidak mau lagi ya. Di depan umum mempermalukan perempuan. Sangga memelukan siapa kamu ini. Berdasarkan apa ikut campur? Senior, Huo Shenxing, kenapa kamu di sini Li Shiji? Aku kira kamu dan Qian bisa baik-baik saja. Ternyata kamu malah bersama orang lain menyiksanya. Bagaimana aku memperlakukannya urusanmu, apa meskipun kamu, ahli waris keluarga Huo, tidak berhak ikut campur urusan kami. Aku punya hak atau tidak perlu kamu nilai. Qian ini, salahku tidak segera. Mengetahui kamu salah pilih orang. Aku bawa kamu pergi dari sini ya. senior aku ikut kamu. Berhenti, siapa yang izinkan kalian pergi? Kamu saja belum pantas memerintah keluarga Huo. Susah payah baru bisa menghadapi Lu Qian. Tiba-tiba muncul pria berkuasa. Mengapa Lu Qian? Bisa seberuntung ini aku adalah putri. Tersayang keluarga Qin, kamu yakin mau demi perempuan ini? Menyinggung seluruh keluarga Qin, tidak takut paman kedua tahu aku diperlakukan buruk. Datang khusus untuk membela keadilanku. Aku tidak tahu aku akan membela keadilanmu. Paman kedua Qin. Kenapa dia datang sendiri? Kenapa paman kedua Qin datang? Ding Mei, berani sekali kamu. Berani menggunakan nama keluarga Qin untuk berbuat jahat. Paman kedua. Ini sebenarnya bukan salah Mei kesini untuk memilih hadiah ulang tahun untukmu, lihat. Ini yang dipilih Mei untukmu, batu giok kaisar berkualitas tinggi. Sungguh memalukan, ini jelas diambil paksa dariku. Barang-barang ini milik Mei, mana bisa disebut mengambil. Kamu tahu Mei sudah berusaha keras memilih hadiah ulang tahun untuk paman kedua. Menurutmu aku harus berterima kasih pada Ding Mei? Menurutmu aku harus berterima kasih pada Ding Mei keluarga ini? Tidak perlu bicara dua bahasa, kamu juga tidak perlu terlalu sopan pada Mei. Ini semua kesalahan perempuan ini. Lu Qian, ayo. Tampar. Bahan yang bagus. Api sudah disentuh barang kotor paman kedua aku, kenapa? Ini semua kesalahan Lu Qian, perempuan ini urusannya. Bukan aku. Kalau kamu benar-benar tidak bisa bicara, aku tidak keberatan membuatmu seumur hidup tidak bisa bicara Mei. Cepat bantu aku mohon pada pamanmu, aku kenapa dia memukulku, kenapa? Aku bicara jujur, bodoh, bawa mereka keluar. Mulai sekarang semua tempat judi batu di Haiteng dilarang masuk. RY. Adapun ini si pengkhianat. Menurut aturan lama keluarga Qin. Semua itu Ding Mei wanita itu yang menggoda aku, RY. RY, maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah Qian. Paman datang terlambat, kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja berkat senior yang menyelamatkanku. Apakah Huo Shao dan keluarga kami Qian sudah kenal lama? Kami teman sekampus. Qian, kamu tidak tahu. Huo Shenxing punya pacar tidak? Oh, aku tahu. Aku tidak akan memberinya masalah. Bisa kamu merahasiakan untukku? Oke. Bagiku dulu bukan hanya teman sekampus. Tidak disangka Lu Qian, dia malah mengaku padaku. Kamu memang jago tanpa sadar kamu. Berhasil dapatkan si cantik kampus, lumayanlah Shenxing. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Shenxing sudah cukup umur punya pacar tidak? Belum pernah kalau begitu menurutmu. Qian, keluarga kami bagaimana? Paman kamu ngomong apa sih? Qian baik, dia gadis terbaik yang pernah kulihat. Kalau begitu mau tidak mencoba dengan Qian keluarga kami? Senang sekali. Paman. Qian keluarga kami malu. Siji lukamu. Mei tadi kenapa tidak membantuku, kamu hanya melihat. Orang pamanmu memukulku. Kamu tahu paman dan mereka tidak suka aku denganmu. Berada bersama kalau aku sembarangan bicara. Aku takut dia akan lebih marah. Tidak benar tadi pamanmu, jelas sikapnya padamu biasa saja. Malah lebih peduli pada Lu Qian itu. Tidak mungkin, kamu terlalu banyak pikiran. Waktu itu aku sudah merasa tidak beres. Pamanmu dan paman ketigamu lebih condong ke Lu Qian. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?
Sampai saat ini aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Apa maksudmu? Kamu juga sudah melihat paman kedua dan paman ketigaku memiliki sikap yang tidak biasa terhadap Lu Qianqian. Sebetulnya itu karena Lu Qianqian. Dia cemburu melihat kita bersama jadi dia menyimpan dendam. Sengaja mendekati pamanku dan menggoda mereka. Mereka terjerat olehnya makanya mereka bersikap seperti itu padanya. Jadi apakah mereka? Paman kedua dan Lu Qianqian. Sudah. Makanya paman kedua begitu melindunginya. Wanita ini, saat bersamaku sangat menjaga kesuciannya. Tapi setelah berpisah dia jadi tidak karuan. Mungkin memang dasarnya dia orang yang suka bermain-main. Cuma saat bersamamu dia berpura-pura baik saja. Mei Mei jangan-jangan pamanku karena dia tidak lagi menyayangimu. Tidak mungkin kabarnya 3 hari lagi. Orang terkaya di negeri ini kini akan mengadakan pesta di Shingjing Huating untuk mengumumkan pengunduran dirinya secara Dari resmi. Posisi Presiden Direktur Grup Taihe, putri sulung keluarga Qin yang misterius. Mei Mei aku terlalu banyak berpikir. Pamanku tetap menyayangimu tapi aku tidak tahu. Apakah aku punya kehormatan untuk menyaksikanmu mewarisi posisi Presiden Direktur Taihe? Ini tidak baik soalnya pamanku belum sepenuhnya menerimamu kalau tiba-tiba datang. Aku takut mereka akan marah lagi. Sayang istri jelek tetap harus ketemu mertua. Aku harus mencoba lebih dekat dengan pamanku siapa tahu pamanku setuju dengan hubungan kita. Sial pria brengsek ini. Semakin sulit dihadapi. Kamu ingin aku membawamu ke sana bukan tidak bisa. Tapi ini kan hari bahagia pamanku menyerahkan tahta padaku. Kamu harus menunjukkan kesungguhanmu. Agar mereka paham kamu benar-benar mencintaiku. Apakah kamu masih belum tahu kesungguhanku padamu apa yang kamu mau? Aku bisa memberimu katakan. Asal kamu mau menjual perusahaanmu dan transfer uangnya langsung padaku. Pasti pamanku percaya kesungguhanmu. Kamu suruh aku jual perusahaan gila ya kamu. Ini saja kamu tidak mau uang segitu apa sih? Nanti kalau aku sudah mewarisi posisi Presiden Direktur Taihe, kasih kamu kontrak saja nilainya triliunan. Benar juga asal aku bisa membuat Ding Mei senang mau uang berapapun. Bukan masalah. Sayang uangnya bisa aku kasih. Tapi aku tidak ingin memberikannya sekarang. Aku ingin memberikannya setelah kamu meresmikan upacara penerusannya. Di depan semua orang sebagai hadiah. Untukmu. Sayang apa kamu tidak mau menunjukkan ketulusanku kepada semua orang? Tentu saja aku mau 3 hari lagi. Kita bertemu tidak peduli. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan uang itu darinya. Nanti kita lihat saja. Mei Mei paman-pamanmu ini sangat menyayangimu. Mereka bahkan menyewa Shingjing Huating yang paling mewah di kota ini. Untuk mengadakan pesta untukmu mereka. Selalu sangat menyayangiku ini pasti menghabiskan banyak uang. Lumayan sih Jie. Sudah sampai di pesta. Sekarang kamu bisa. Memberikan uangnya padaku. Aduh sayang tenang, aku ingat jangan buru-buru. Bagaimanapun di saat-saat penting seperti ini, kita tidak boleh ketahuan baik. Nanti kita bicarakan lagi. Nona besar sudah datang. Mei Mei lihat semua orang sedang melihatmu. Cepat umumkan identitasmu. Siapa ini cantik sekali bagaimana dia bisa keluar dari pintu? Penampilannya, apakah ini nona besar keluarga Qin? Omong kosong siapa dia nona besar keluarga Qin? Orang di sampingku inilah nona besar keluarga Qin. Ding Mei, kamu masih berani datang. Nenek tua ini tidak bisa apa-apa malah merusak. Tidak peduli tinggal 1 langkah lagi aku bisa mendapatkan semua uangnya Zijie. Semua uangnya. Aku adalah nona besar keluarga Qin tentu saja aku berani datang. Terlalu lama memakai topeng sampai kamu sendiri percaya. Aku peringatkan kamu kalau kamu pergi sekarang. Aku masih bisa membiarkanmu kalau tidak. Jangan salahkan aku jika aku tidak baik padamu. Lu Qianqian seharusnya kamu yang pergi. Kamu dengan sengaja menyusup ke pesta penerusan Mei Mei. Apakah kamu ingin merengek-rengek meminta aku dan Mei Mei untuk memberimu lebih banyak uang? Kamu yang miskin bisakah kamu tidak mengganggu anakku dan menantuku? Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Kamu berani memukul anakku. Aku tidak hanya akan memukul anakmu, aku juga akan memukulmu. Wanita bau jangan berpikir, aku tidak berani memukul wanita. Jika Anda berani memandikan saya akan membiarkan Anda menggembel sampai dengan Anda.
Wanita tua itu tidak bisa bergaul di Dia Haicheng. selalu memiliki nada besar dan tidak takut berkedip lidahnya. Hari ini aku akan melihat siapa akan diusir dari Haicheng. Putraku adalah naga cepat dari grup Taihe. Dia masih memiliki kontrak 100 miliar. Jika dia ingin. Ini sama saja dengan menghancurkan semut. Lu Qianqian Lao Zu memberimu kesempatan sekarang. Sekarang kau berlutut dan minta maaf. Aku hampir tidak bisa memaafkanmu. 100 miliar kontrak hanyalah paman saya untuk memberi selamat atas pernikahan saya. Tambahkan sedikit warna untuk pernikahan di antara kami. 100 miliar kontrak secara alami dibetapkan. Lu Qianqian, Lu Qianqian. Kau bilang kenapa aku tidak menemumu sebelumnya. Kesombongan seperti itu tergantung pada Anda. Hancurkan kontrak miliaran Lao Zu, jangan bermimpi. Tidak percaya? Ini adalah kontrak 100 miliar yang Anda katakan. Aku memperingatkanmu. Wanita, kau berani merobek kontrak miliaran. Aku kau. Hati-hati dengan Xijie. Karena aku adalah Presiden Taihe. Apa itu Presiden Bibi, jangan percaya padanya. Dia mengundang untuk berakting. Kau kentat Presiden Taehi adalah mimi, kau harus berpura-pura. Kapan dipasang? Yezijie, kau bodoh. Dia berbalik oleh seorang wanita dengan konspirasi yang buruk. Buka mata anjing Anda dan lihat apa ini. Bukankah ini segel Presiden Taihe? Legenda hanya Taihe. Warisan sejati akan memiliki segel ini. Apakah dia wanita asli keluarga Qin? Presiden baru Taihe Mei Mei. Bagaimana dia bisa memiliki simbol kekuatan tertinggi Thailand di tangannya? Presiden Jetsil. Presiden. Halo keberanian besar. Segel giok, apa ini hanya imitasi? Ini imitasi. Hampir tak tahu malu. Membuat kalian menipu. Wanita, kau berani bermain. Kau cukup bisa bersembunyi. Kau juga ingin memukulku. Xijie tidak bisa melupakannya. Berikan kartu itu dulu. Tapi dia. Kalau nggak mau kasih ya udah, duit segitu nggak ada artinya buat gue. Bukan sayang, mana mungkin gue nggak mau kasih. Semua yang gue punya adalah milikmu. Ini, semua uang hasil jual perusahaan gue, simpan baik-baik. Xijie, tenang aja, niat baikmu akan gue sampaikan ke Om. Yezijie, gue kira lo pintar. Ternyata lo jual perusahaan, kasih semua uangnya ke si palsu ini. Gue penasaran banget gimana reaksi lo kalau tahu kebenarannya. Xijie cewek ini. Bikin mood gue jelek, gue nggak mau. Lihat dia di pesta gue. Ngerti, gue yang urus dia. Gue ingetin lo ya bos besar, bentar lagi dateng, jangan sok-sokan di depan gue. Gue bunuh lo sekarang. Berhenti. Siapa yang berani ganggu cewek gue? Sudah gue bilang kalau lo berani sentuh Qianqian. Jari kelingking aja gue bikin lo sengsara. Siapa yang kasih lo nyali buat ganggu Qianqian? Pakin ini Lu Qianqian yang berulang kali ngeklaim diri sebagai Ding Mei, bilang dia CEO Taihe, putri sulung keluarga Qin. Makanya gue nggak tahan dan ngasih pelajaran ke dia. Iya, Mei Mei itu orang penting. Keponakan kesayangan kalian bertiga, anak gue. Nggak tahan lihat Lu Qianqian yang lancang ini. Makanya dia yang ngurus. Siapa yang bilang kalau Ding Mei itu putri sulung keluarga Qin? Apa maksudnya, jangan-jangan Lu Qianqian adalah putri sulung keluarga Qin? Mana mungkin benar. Mana mungkin? Ding Mei mana? Lu Qianqian Bu, gitu. lo lihat Ding Mei nggak anak yatim yang dibesarkan pengemis uang? Uang gue. Kok bisa jadi putri sulung keluarga Qin? Enggak dulu kalian yang ngaku Ding Mei. Pasti kalian nggak mau gue sama Ding Mei. Makanya bohongin gue. Itu cuma karena Ding Mei awalnya ngeklaim diri sebagai gue. Putri sulung keluarga Qin. Dari dulu sampai sekarang cuma satu, yaitu Lu Qianqian. Sekarang percaya belum? Qianqian sebenarnya tante paling suka. Sama kamu dari dulu, tante udah tahu kalau Ding Mei itu nggak baik asal kamu mau. Aku akan menyuruh anakku segera mengadakan pernikahan ulang untukmu, oke? Qianqian, maafkan aku akan memberitahumu. Semua ini karena Ding Mei, dia terlalu licik, aku terpengaruh olehnya. Aku hanya melakukan kesalahan yang setiap pria di dunia ini Sebenarnya di dalam hatiku, selalu ada kamu. Yezijie, kamu benar-benar membuatku jijik. Cian, lihatlah hubungan kita selama ini. Perkala padaku sekali lagi aku ada di sini. Apakah kamu perlu menyembah-nyembah? Apakah kamu tidak merasa jijik mengatakan itu? Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kamu memperlakukan aku dan nenekku. Itu semua karena pengaruh Ding Mei. Qianqian, percayalah padaku. Pergi jauh-jauh. Jangan kotorkan baju Qianqian. Semua ini salahku dan Ding Mei. Jangan salahkan Xijie lagi, beri dia kesempatan lagi. Oke? Qianqian, percayalah padaku, aku tidak akan tertipu lagi olehnya. Mau aku memaafkanmu ya?
Iya Kian asalkan kamu bisa memaafkanku. Apapun syaratnya aku akan setuju. Sangat sederhana dulu kamu menghina, menindas aku dan nenekku. Aku perlu melampiaskan amarah ini. Sekarang Ding Mei kabur kamu bilang. Aku harus melampiaskannya pada siapa? Anak apa yang akan kamu lakukan? Kamu jahat. Setiap hari memecah belah hubunganku dan Kian. Anak aku ibumu. Aku beritahu kamu aku tidak punya ibu seperti kamu. Yang tidak bisa membedakan benar dan salah kenapa kamu tidak mati saja. Cian. Ye Xijie, kamu benar-benar binatang sejati. Kian asalkan kamu memaafkanku aku. Aku akan menjadi binatang yang paling setia di sisimu. Sayangnya aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Ye Xijie, jika kamu tidak selingkuh. Sekarang kamu akan menjadi menantu dari grup Taihe. Tidak hanya memiliki kontrak triliunan tetapi juga akan menjadi orang terkaya di negeri ini. Tapi sayang kamu membuat pilihan yang salah. Sekarang kamu hanya akan menjadi gelandangan yang tidak punya uang. Tidak mungkin aku punya uang. Aku adalah CEO Taihe, aku orang terkaya di dunia. Anak, Aku punya uang. jangan nakut-nakutin aku dong kayaknya. Dia gila karena terlalu besar perbedaan nasibnya, jangan nakut-nakutin aku dong. Benarkah? Memang kejahatan akan mendapat balasan. Kian, ayo pergi dari tempat sial ini. Sekretaris Gao kamu yang urus ini. Semua salah paman besar dulu, salah memilih orang. Sampai kamu menderita banyak ketidakadilan, tenang aja. Aku sudah perintahkan untuk menangkap Ding Mei di seluruh kota. Pasti nggak bakal dia kabur. Bukan salahmu, dia licik banget. Kamu juga terlalu ingin mengakui keluarga, jadi wajar aja kena tipu. Kian paman mau nanya sesuatu nih. Apa sih? Kamu sama si Huo itu hubungannya apa sih? Paman jangan ngerumpi dong. Kita nggak ada hubungan apa-apa kok. Paman kira dia suka sama kamu. Masa sih senior yang baik itu suka sama aku? Dia cuma suka bantu siapa aja kok. Iya benar, ini pertama kalinya aku lihat si Huo Shensing yang dijuluki CEO dingin di Haicheng. Pertama kali bantu orang. Kian kamu di hatinya. Memang beda dari yang lain. Paman jangan ngomong gitu dong. Anak perempuan memang susah ditahan. Paman malah rasa si Huo itu lumayan. Setidaknya dia tumbuh besar di depan mata kita para orang tua. Kepribadiannya juga nggak perlu diragukan. Kalau masih ngomong gitu aku nggak mau ngobrol lagi. Oke, tapi paman beneran rasa Kian kamu bisa. Coba sama dia, setidaknya bisa bantu kamu lepas dari pengaruh si Yaziji yang brengsek itu kan. Nanti dulu deh, baru aja kejadian sama Ye Xijie. Aku belum mau berpacaran. Kian apapun yang kamu mau lakukan. Paman selalu dukung kamu. Kayaknya direktur ada perlu sama kamu. Akhirnya ketemu juga kamu, dasar tua bangka. Tolong ada yang bantu. Nona lu gawat, nenekmu diculik orang. Apa? Lu Kian, kalau kamu mau selamatkan si tua bangka ini, cepat-cepat datang ke pabrik tua di pinggir timur, kalau enggak seumur hidup kamu nggak bakal lihat lagi nenek yang kamu sayang. Jangan panik, aku datang sendirian. Asal kamu lepasin nenekku, aku mau ngapain aja. Baiklah, nyawa ganti nyawa. Asal kamu mau jadi sandaranku dengan patuh, aku akan melepaskan nenekmu. Jangan mendekat, nenek tua ini sudah sampai di ujung hidupnya. Diam kau. Berhenti, aku akan jadi sandaranmu. Kamu lepaskan nenekku. Lu Kian, aku sudah jadi putri keluarga Qin. Jangan sakiti anakku, kenapa kau masih terus mengganggu? Jangan sakiti anakku, tolong.
Ding Mei, tenanglah, apa yang kamu mau? Katakan padaku, aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Apa yang aku mau? Aku mau kamu menderita. Aku mau kembali jadi putri keluarga Qin. Bisakah kau memberikannya padaku? Aku bisa memberimu uang dengan uang. Kamu bisa melakukan apa saja. Uang tentu saja aku punya. Tapi aku dipaksa oleh keluarga Qin. Seperti tikus di selokan. Tidak bisa melihat cahaya. Kenapa? Kenapa begitu kau muncul semuanya jadi milikmu? Aku tidak terima. Aku akan menghancurkanmu. Nikmati saja. Aku ingin melihat sebuah putri keluarga Qin yang sudah rusak. Apakah mereka masih akan memanjakanmu? Barang yang dibawa Ding Mei kali ini bagus sekali. Sepertinya kita bisa membuat para saudara menikmatinya. Ding Mei, tenanglah. Asal kamu melepaskanku sekarang, aku bisa menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Aku juga bisa membuat paman-pamanku tidak menuntutmu. Diam. Kamu pikir aku akan percaya? Jujur saja, aku lebih baik hidup terlunta-lunta di luar. Tapi aku pasti akan menghancurkanmu. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang. Bos, aku sudah tidak sabar. Berapa uang yang dia berikan padamu, aku akan berikan 2 kali lipat. Asal kalian melepaskanku. Menculikmu dan melepaskanmu dengan selamat. Harganya tentu berbeda. 1 miliar cukup, kalau tidak aku akan berikan semua orang 1 miliar. Asal kalian melepaskanku. Benarkah? Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Kamu harus transfer uang kepada kami bertiga. Kalian pikir kami bodoh, ya kalau kami melepaskanmu. Lalu bagaimana kalau keluarga Qin datang mencari tahu kami? Benar seperti yang dikatakan Nona Ding. Jago sekali kamu berbicara. Kamu bilang kalau aku. Video penghinaanmu aku tunjukkan kepada keluarga Qin, apakah mereka akan memberikan lebih banyak? Jangan bermimpi. Layani kami dengan baik. Kami akan membuatmu lebih bahagia. Apakah kamu baik-baik saja, bos? Sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Kamu ini tidak tahu terima kasih. Apa yang kamu berikan untukku minum? Ini barang bagus, nanti kamu pasti akan melayani kami dengan patuh. Kami suka sekali. Gadis keras kepala sepertimu. Main begini baru lebih seru. Masih kakak yang jago main. Nanti dia pasti akan memohon kepada kita. Jangan mendekat. Jangan melawan bawa pecahan kaca. Kamu mau menakuti siapa? Pergi sana. Huau. Huo Shensing. Jangan sentuh aku, pergi sana. Kian jangan takut, ini aku. Kenapa baru datang? Aku sangat takut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak usah ke rumah sakit. Aku sangat panas. Kian kamu tahu siapa aku? Tahu-tahu. Kamu adalah Huo Shensing.
Anak baik. Nenekku mana? Kenapa tidak pakai sepatu nanti masuk angin? Tenang saja, nenek sedang dirawat di rumah sakit. Si gadis kecil ini baru kembali sudah diincar orang. Kian, apakah tubuhmu baik-baik saja? Dokter cepat periksa denyut nadi Nona besar. Tuan Qin, tubuh Nona besar tidak ada masalah. Bagus-bagus. Selanjutnya istirahat yang cukup, beberapa hari lagi pasti pulih. Bawa orang itu ke sini. Kian wanita ini berulang kali menjebakmu, keluarga Qin kami. Tidak akan membiarkannya lagi, sudah memikirkan bagaimana menghukumnya. Kalau kamu tidak tega, paman-paman bisa membantumu menyingkirkannya. Kamu menyesal. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Menyesal, penyesalan terbesarku adalah tidak berhasil. Hanya sedikit lagi aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Menghancurkanku kamu pantas. Paman besar, tolong bantu aku. Apa yang dia lakukan padaku sebelumnya, aku akan membalasnya setimpal. Mata ganti mata. Datangkan dia, bawa dia ke gua ular. Gua ular? Tidak, aku tidak mau ke gua ular. Aku salah, aku tidak mau ke gua ular, Lu Qian. Kamu akan mati mengenaskan. Shenzing, apa rencanamu dengan Kian setelah ini? Aku akan bertanggung jawab padanya. Kalau hanya untuk bertanggung jawab, kamu tidak perlu menikahiku. Bagaimana kalau aku bilang karena aku mencintaimu? Sejak kuliah aku sudah mulai menyukaimu. Selama bertahun-tahun perasaanku tidak pernah berubah. Kian, maukah kamu memberiku kesempatan? Aku mau.